warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yawmal qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan seri kajian Ulumul Quran yang pada pembahasan sebelumnya tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, di mana kita sampai pada pembahasan tentang perlunya mengetahui asbabun nuzul, pentingnya atau urgensi kita mengetahui latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ayat Al-Quran, latar belakang turunnya adalah, kalau mufrad adalah sababun nuzul ya, kalau dijamakan asbab an-nuzul. Kalau hadis, latar belakang turunnya, keberadaan daripada hadis itu disebut asbabul wurud. Nah, ada perbedaan istilah ya. Kalau turunnya ayat asbabun nuzul, kalau turunnya hadits adalah asbabul wurud. Nah, untuk pengetahuan mengenai asbabun nuzul ini mempunyai banyak faedah, banyak manfaat. Yang terpenting diantaranya adalah satu, mengetahui hikmah pelajaran diundangkannya suatu hukum, disyariatkannya tentang suatu hukum, dan perhatian syariat terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa sebagai bentuk rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala terhadap umatnya. Ini karena setiap peristiwa penting ternyata mendapat jawaban dari Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu di antara hikmah kenapa Al-Quranul Karim ini diturunkan secara berangsur-angsur ya, secara bertahap, sesuai dengan realita fakta yang dibutuhkan pada saat itu. Ada jawaban yang turun dari langit tentang suatu persoalan, dan di situ mengetahui latar belakang turunnya ayat-ayat tersebut, inilah menjadikan kita bisa memahami secara detail dengan tepat kira-kira apa pelajaran ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari turunnya ayat-ayat itu. Nanti akan kita contohkan ya, yang salah satu peristiwa yang terjadi pada zaman turunnya risalah ini ya, yang sempat pada saat itu menjadikan pro kontra di antara internal kaum muslimin ataupun lebih-lebih adalah kalangan eksternal ya, orang-orang kafir yang mereka biasa
mempersoalkan segala sesuatu yang kaitannya dengan masalah tasyri', pensyariatan ataupun masalah risalah ini. Sudah ya, kita langsung kepada slide berikutnya, yaitu contohnya ini tentang kisah pernikahan Zainab binti Jahsh. Ya, dulu saya pernah memberi pertanyaan ya, saya ulang sekali lagi ya. Masih ingat gak kira-kira adik-adik ini? Siapa satu-satunya nama sahabat yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran? Ayo, masih ingat gak? Siapa nama sahabat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran? Tidak ada nama lain selain sahabat ini. Padahal sahabat jumlahnya sangat banyak ya. Pada saat Haji Wada wukuf di Arafah itu ada perbedaan ulama antara paling tidak 100.000, ada yang mengatakan sampai 140.000 jumlah sahabatnya. Tapi yang diabadikan hanya satu orang saja. Siapa? Siapa? Ya, sahih ya, Masya Allah ya, mumtaz. Nah, betul. Nah, di sini ya diabadikan di surat Al-Ahzab ayat 37. Nah, ini adalah cerita tentang pernikahan Zainab binti Jahsh. Pada awalnya Rasulullah SAW ini punya budak yang bernama Zaid. Kemudian budak ini dimerdekakan, dibebaskan oleh beliau. Akhirnya diangkat beliau menjadi anak. Jadi Zaid ini diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga saking cintanya Rasulullah kepada Zaid ini memberikan panggilan ya kepada anak angkatnya ini, dinisbatkan kepada dirinya. Jadi Zaid bin Muhammad. Orang-orang sebagian ya para sahabat ataupun orang-orang kafir memanggil Zaid bin Muhammad. Maka ini ditegur ya oleh Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 5 awal-awal ya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak itu, dinisbatkan kepada ayahnya, itu lebih adil di sisi Allah. Jadi sejak saat itu Zaid langsung dinisbatkan kepada ayah kandungnya, yaitu Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Ini adalah merupakan pelarangan adopsi. Jadi adopsi itu memungut, mengangkat anak. Kalau mengasuh silakan, tapi kalau disandarkan binnya atau bintinya kepada ayah angkat, ini yang tidak boleh ya. Jadi harus dinisbahkan kepada orang tuanya. Ada sebagian ya suami istri yang sudah lama menikah, tidak diberikan keturunan, akhirnya mengasuh anak putri. Nah, terus pada waktu masanya menikah tidak dikasih tahu. Nah, ini kan kasihan ya. Orang tua angkatnya merasa kasihan kalau nanti dikasih tahu kepada putrinya. Nah, sementara kita yang paham syariat ya kasihan, kasihan semuanya ya. Kasihan orang tuanya, kasihan anaknya. Apabila nantinya ada perwalian dalam hal nikah ini yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat,
ya status pernikahannya menjadi bermasalah. Kalau walinya ini misalnya si bapak angkat dengan percaya diri menjadi wali secara langsung misalnya ya, apalagi tertulis di akte si fulanah bin fulan, padahal bapaknya si fulan ini bukan ayah kandung. Nah, ini bermasalah jadinya ya. Sampai sekarang ada kasus seperti itu ya, saya mengenal langsung yang bersangkutan. Nah, ini sudah ya kita peringatkan lewat pihak ketiga, tapi masih belum ya, sampai sekarang juga belum diberikan informasi yang sebenarnya. Ini kasihan ya. Jadi pada saat itu Zaid bin Haritha ini diberikan perintah oleh Rasulullah, dan tentunya adalah perintah dari Allah ya, untuk melamar seorang wanita terhormat dari kalangan ningrat, yaitu Zainab, putri daripada Jahsh, yang mana beliau ini adalah masih sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalangan terhormat. Zaid bin Haritha saat itu sudah enggan, sudah berniat menolak. Beliau tahu diri sebagai seorang mantan budak dari kalangan strata yang biasa atau kalangan bawah ya, mau dijodohkan, dinikahkan dengan kalangan perempuan ningrat. Wah, nggak percaya diri si Zaid ini. Tapi ya terus ya didesak Rasulullah sehingga ya beliau akhirnya mau. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW ini melamar kepada Zainab binti Jahsh. Awalnya Zainab memprediksi Nabi melamar untuk dirinya sendiri, tapi ternyata Nabi melamar untuk putra angkatnya. Maka pada saat awal Zainab binti Jahsh ini tidak mau. Nah, akhirnya Allah menurunkan langsung dari langit juga ya, di surat Al-Hasr juga, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi mukmin laki-laki perempuan kalau Allah sudah memutuskan dan Rasulnya memutuskan sesuatu untuk pilih-pilih. Nah, ini ayat teguran kepada Zainab binti Jahsh. Maka ya, dengan segala konsekuensinya Zainab binti Jahsh ini menerima lamaran tersebut. Akhirnya menikahlah Zaid bin Haritha ini bersama Zainab binti Jahsh. Setelah menikah, kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis. Ini sekali lagi pelajaran untuk kita ya, bahwasanya ya memang di dalam Islam tidak ada diskriminasi strata sosial, itu tidak ada ya. Yang ada mungkin di agama Hindu atau yang lainnya. Di Islam itu sama, semuanya standarnya adalah ketakwaan. Tetapi pertimbangan sekufu itu perlu untuk menjadi ya pertimbangan ya, atau menjadi perhatian. Sekufu ya, atau sederajat, itu perlu untuk dipertimbangkan. Zaid bin Haritha dari kalangan yang bawah, Zainab binti Jahsh dari kalangan terhormat, sehingga ketika keduanya ini menikah, si Zaid bin Haritha yang seharusnya sebagai seorang suami, beliau ini ketika berhadapan dengan istrinya seperti layaknya seorang pembantu berhadapan dengan majikan, atau kasarannya seorang budak memperlakukan kepada majikan. Nggak sehat kehidupan rumah tangganya. Dan Zainab binti Jahsh sendiri merasa ya tidak nyaman dengan kondisi ini. Terus ya, kondisinya tidak ada chemistry di antara mereka, tidak ada saling
keharmonisan ya. Sehingga Zaid bin Harithah ini lambat laun akhirnya ya ada keputusasaan, minta izin Rasulullah, saya minta izin supaya diperbolehkan menceraikan si Zainab ini. Tapi Allah menahan, tahan dulu ya. Sampai pada puncaknya kurang lebih 1 tahunan kehidupan rumah tangga ini berjalan, Zaid bin Harithah minta izin untuk menceraikan istrinya. Maka turunlah awal daripada ayat ini ya. Wa ittaqulu, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi, kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, itu kepada si Zaid ini. Amsik alaika zaujaka wattaqillah, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan mallahu mubtihi, apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Wa takhshan nas, karena engkau takut kepada manusia. Wallahu ahaqqu an takhsha, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Jadi pada saat Zaid curhat kepada Rasulullah pada momen terakhir ini, sebenarnya wahyu itu sudah turun untuk supaya Zaid diizinkan menceraikan istrinya. Itu sudah turun. Dan juga sudah turun saat itu perintah, ketika nanti Zaid bin Harithah sudah menceraikan istrinya dan masa iddahnya, masa menunggunya itu sudah selesai, maka nikahilah Zainab binti Harithah, Zainab binti Jahsh. Wah, ini menjadi persoalan berat bagi Rasulullah ya. Bagaimana kata orang-orang? Jadi menjadi persoalan apa istilahnya, melawan tradisi ya. Karena pada masa itu tidak boleh ayah menikahi mantan istri anaknya atau mantan menantunya. Tetapi itu ya, dalam Islam berlaku hanya untuk anak kandung, bukan untuk anak angkat. Nah, Allah berkehendak untuk menghapuskan tradisi jahiliyah seperti itu. Maka inilah drama rumah tangga yang ini semua sudah ditakdirkan Allah Ta'ala pelajaran bagi semuanya ya. Falamma qadha Zaidun, ini kata-kata Zaid di sini ya, relevansi yang sudah saya kasih pertanyaan tadi. Maka ketika telah mengakhiri si Zaid minha, dari istrinya tersebut, watoro, keperluannya, artinya dia sudah menceraikan istrinya Zainab binti Jahsh tadi dan sudah selesai masa iddahnya, masa menunggu ya. Jadi kalau perceraian secara normal, perceraian hidup, maka ada masa menunggu bagi istri. Gunanya adalah supaya memastikan ada benih-benih anak enggak rahimnya, di rahimnya itu ya. Jadi sudah untuk memastikan itu, maka baru boleh menikah dengan laki-laki lain. Masa menantinya adalah salasata quru, 3 kali masa quru. Para ulama beda antara 3 kali haid atau 3 kali tuhur atau suci, ya kurang lebih 3 bulanan. Selesai, maka Allah mengatakan zawwajnakaha, kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan wanita tersebut. Ini tujuannya, likaila yakuna 'alal mu'minina haraj, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin
untuk fi azwaji ad'iyaihim, menikahi istri-istri dari anak-anak angkat mereka. Idza qadaw minhunna watara, apabila anak-anak angkat tersebut telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah ketetapan Allah itu menjadi pasti terjadi. Ini berat ya, Nabi berat, Zainab juga demikian ya. Beliau ini mau menikah dengan Zaid berdasarkan wahyu, dan beliau mau dinikahi oleh Rasulullah juga berdasarkan wahyu. Sehingga ketika beliau berhadapan dengan para istri Nabi yang lain, ya beliau menyampaikan bahwasanya yang menikahkan aku dengan Rasulullah adalah Allah langsung dari atas langit yang ketujuh sana. Sementara kalian yang menikahkan kalian dengan Rasulullah adalah bapak-bapak kalian. Nah, ini sekaligus menjadi dalil ya bahasanya Allah Ta'ala itu di atas langit yang ketujuh, bukan di mana-mana. Nah, itu hadits perbedaan pendapat ya. Jadi kembali ke sini ya, bahasanya Zainab binti Jahsy ini adalah wanita mulia yang mana Allah Ta'ala telah mengabadikan, walaupun tidak secara langsung namanya disebutkan ya, tetapi disebutkan ceritanya, latar belakang turunnya ayat-ayat ini adalah berdasarkan kisah pernikahan yang fenomenal ini ya. Yang mana pada saat itu ada komplain ya dari orang-orang munafikin, wahai Muhammad, kamu sendiri yang melarang kepada kita semua untuk laki-laki menikah dengan mantan istri anak-anaknya loh. Kenapa kamu sendiri sekarang menikah mantan menantumu? Nah, itu komplain dari orang munafik. Maka turunlah ayat sesudahnya ini. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian, bukan ayah kandungnya si Zaid. Nah, jadi berbeda statusnya antara anak kandung dengan anak angkat, berbeda. Maka boleh si ayah boleh menikah dengan mantan istri daripada anak angkatnya. Kalau mantan istri daripada anak kandung nggak boleh ya. Nah, jadi inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari sababun nuzul, kita ketahui, maka kita akan bisa mengetahui hikmah pelajaran yang terkandung di balik pensyariatan hukum tersebut untuk kemaslahatan umum. Ini kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi-pribadi ya. Syariat ini adalah sifatnya umum. Baik, yang kedua, hikmah, urgensi ataupun pentingnya kita mengetahui sababun nuzul adalah mengkhususkan atau membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Ini bagi mereka yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus dan bukannya lafadz atau redaksi yang umum. Ada perbedaan di antara ulama dalam bab ini ya. Apakah pelajaran hikmah, patokan, pegangan itu dari keumuman lafadz ataupun kekhususan sebab? Ini para ulama beda pendapatnya. Yang kita sebutkan di sini adalah al-ibratu bi khususil lafzi la bi umumil lafz. Pelajaran pegangan yang diambil itu adalah dari kekhususan sebab ataupun latar belakangnya, bukan keumuman lafadznya, bukan keumuman redaksinya. Nah, sebagai contoh adalah di surat Ali Imran 188 Allah Ta'ala berfirman, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafasatin minal adab walahum adabun alim.
janganlah kalian sekali-kali menyangka, la tahsabanna ya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Ini relevansinya ada pada kalimat yang saya kasih warna biru ini ya. Bima lam yaf'alu, yang artinya adalah perbuatan yang belum mereka kerjakan. Jadi pada saat itu para sahabat merasa keberatan ya. Mereka khawatir dengan konsekuensi penjelasan dari ayat di atas, maka bertanya, konsultasi kepada Abdullah bin Abbas sebagai pakar dalam bidang tafsir saat itu. Mereka mengatakan begini, sekiranya setiap orang di antara kita yang bergembira dengan apa yang telah dikerjakan dan ingin dipuji dengan perbuatan yang belum dikerjakan, itu akan disiksa, tentulah kita semua akan disiksa. Jadi yang belum dikerjakan tapi sudah punya obsesi, punya keinginan, punya tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kenapa? Mendapatkan ancaman. Kalau seperti itu maka kita nggak ada yang lepas dari faktor-faktor keinginan dalam hati seperti itu. Itulah kekhawatiran para sahabat. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, mengapa kamu berpendapat demikian mengenai ayat ini? Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Kemudian ia membaca ayat sebelumnya yang berkaitan dengan ahli kitab ya. Jadi nanti bisa dibuka di ayat 187-nya. Memang betul Allah Ta'ala menyampaikan yang mukhatabnya, yang diajak bicara itu orang-orang ahli kitab. Kalau mereka memiliki sifat-sifat seperti ini dalam 188 Al-Imran ini, maka mereka lah yang mendapat ancaman. Jadi memang harus detail kita dalam mendudukkan satu permasalahan ya, dalam berdalil. Memang ada beberapa ayat Al-Quran yang ditujukan kepada ahli kitab, tetapi juga ditujukan kepada kita semuanya. Itu namanya syar'u man qablana, syariat sebelum kita adalah juga syariat kita. Kapan itu berlaku? Catatannya ketika tidak ada revisi, tidak ada perbaikan, tidak ada pembaharuan, maka syariat itu berlaku untuk kita. Apa contohnya? Ya, contohnya diantaranya kisos. Nah, kisos itu sudah berlaku pada saat dulu, maka berlaku juga untuk kita. Nah, juga kepada kewajiban kita untuk mengambil hukum dari apa yang diturunkan Allah Ta'ala, itu juga untuk ahli kitab dan juga untuk kita, berlakunya untuk semuanya. Nah, inilah yang memperkuat daripada pendapat al-ibratu bi khususil lafaz. Pegangannya yang kita ambil sebagai patokan itu adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafadznya. Yang ketiga, hikmahnya adalah apabila lafadz yang diturunkan itu lafadz yang umum dan terdapat dalil pengkhususannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebabnya. Nah, contohnya di sini adalah terkait dengan firman Allah Ta'ala. Pertama, bahwa orang yang menuduh wanita baik-baik berzina tidak akan diampuni. Jadi menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti ini disebut al-qadhf. Qadhf ini dosa besar. Tidak boleh kita menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Dan buktinya bukan bukti-bukti benda ya, tetapi buktinya harus saksi. Nah, saksinya tidak main-main,
bisa 1 2 tapi 4 orang saksi. Nah, apa mungkin kita mendatangkan 4 orang saksi melihat secara langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh orang lain? Nah, itu susah, pada zaman dulu pun juga susah membuktikan, kecuali ada pengakuan langsung daripada si pelakunya ini. Nah, ayatnya ini di surat An-Nur 23 sampai 25. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah dari beriman, lagi beriman maksudnya, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi di sini ada kata-kata yarmunal muhsanat, memberikan tuduhan tanpa bukti kepada al-muhsanat, kepada wanita baik-baik, wanita yang menjaga kehormatannya tapi dituduh melakukan perbuatan serong, maka yang menuduh ini mendapatkan ancaman kelaknatan, murka dari Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Jadi setiap perbuatan dosa yang dapat ancaman ini disebut dosa besar. Qadzaf ini dosa besar. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha wal haqqul mubin. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan taulah mereka bahwa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan. Jadi di sini ada kesimpulan bahwasanya orang yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ancaman yang berat ya. An-Nur 23 sampai 25 ini. Nah, kemudian yang kedua, ayat yang di surat Sama ya, di awal-awal malahan, bahwa orang yang menuduh wanita baik-baik berzina masih bisa diampuni, yaitu firman Allah Ta'ala walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah, cambuklah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali dera, 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sepertinya ada kontradiksi ya, ada perlawanan, perbedaan. Yang tadi itu penuduh zina tanpa bukti tidak ada peluang taubat, yang di sini kok bisa diterima taubatnya. Nah, bagaimana cara untuk menyatukan ini? Harus dilihat dulu latar belakang turunnya supaya tahu bagaimana sih kronologis ayat ini ya. Sebelum itu mungkin ya perlu saya sampaikan sekilas ya tentang masalah qadzaf ya. Pernah di Madinah itu dulu ya terjadi sebuah peristiwa yang menggegerkan masyarakat, di mana ada yang meninggal dunia ya, seorang perempuan, terus dimandikan ya oleh ya tetangga-tetangganya lah, biasa ya, sesama perempuan ya. Nah, ternyata saat itu di antara yang memandikan itu tangannya menempel di jasad si mayat, tidak bisa lepas, menempel di pahanya si mayat ini, di
tarik-tarik nggak bisa, susah ya. Orang-orang bingung bagaimana solusinya ini. Sudah diupayakan, bingung ya. Kalau mayatnya disopek nggak boleh ya, kita nyopek mayat nggak boleh. Kita perlakukan mayat seperti mereka hidup, harus kita hormati, harus kita ya nggak boleh dipermainkan. Kalau dipotong tangannya yang hidup, malah susah lagi. Bingung mereka. Akhirnya singkat cerita mereka mengirim utusan untuk konsultasi kepada Al-Imam Malik bin Anas sebagai mufti ya, sebagai ulama Ahlul Madinah. Tanya sebegini begitu, bagaimana solusinya wahai Imam Malik? Maka beliau menyampaikan ya tentunya dengan firasat ya, keimanannya yang kuat. Coba ini ya, kamu tanya kepada si yang memandikan itu, perbuatan dosa apa yang dilakukan oleh si yang memandikan kepada jenazah ini? Coba ditanya. Nah, kemudian ditanya ya, ternyata pada saat hidupnya si wanita yang memandikan ini pernah menuduh berzina kepada si yang dimandikan tanpa bukti, dan belum dilaksanakan hak hukum pidana kepada si yang memandikan. Akhirnya Imam Malik memberi fatwa ini supaya dicambuk ya. Jadi dicambuklah si wanita itu sampai 80 kali cambukan, sama di najaldah 80. Setelah cambukan terakhir selesai, maka alhamdulillah lepaslah tangannya tersebut dari jasad si jenazah. Clear ya, sehingga orang-orang menjadi lega semuanya. Itu menunjukkan hukum Allah adalah hukum yang benar. Allah mentakdirkan segala sesuatunya, Allah menurunkan hukum itu adalah untuk solusi yang tepat semuanya. Bagaimana memadukan tentang dua permasalahan yang sepertinya beda, kembali ke ayat-ayat ini ya. Jadi sekilas ada pertentangan antara kedua ayat tersebut. Maka menurut Abdullah bin Abbas memberitahukan tentang asbab nuzul ayat yang pertama, bahwa ayat tersebut turun dalam masalah Aisyah dalam peristiwa haditsul ifki, berita bohong yang tersebar luas. Maka mereka yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina tidak akan diampuni dunia akhirat. Sementara ayat kedua hukumnya masih berlaku umum, bahwa mereka yang menuduh wanita baik-baik secara umum masih mempunyai kemungkinan taubat dan diampuni ya. Jadi barangkali kita sudah paham ya bagaimana peristiwa haditsul ifki ini menjadi cobaan berat dalam diri Rasulullah. Cobaan bagaimana percaya kepada istrinya atau kepada kasak kusuk yang terdapat menyebar di kalangan masyarakat pada saat itu. Jadi singkat cerita, dalam sebuah ekspedisi peperangan, ketika pulang itu rombongan berhenti di suatu tempat, kemudian ya biasa istirahat mereka ya. Aisyah itu turun dari kendaraannya, terus ya buang air di kejauhan ya. Nah, sementara orang-orang sudah selesai mau berangkat, nggak tahu kalau Bunda Aisyah ini turun. Nah, maka ketika itu ketinggalan ya. Apakah buang air ataukah mencari kalungnya lah ya, kisahnya begitu ya. Ketinggalan rombongan sudah pergi. Nah, sementara Bunda Aisyah ini sendirian. Jadi tengok sana sini nggak ada orang lain. Kebetulan saat itu ada seorang sahabat yang bertugas untuk menyapu barisan. Jadi ada sapu jagat lah ya. Jadi menyisir siapa di antara yang ketinggalan. Ternyata yang ketinggalan justru Bunda Aisyah ini. Si sahabat ini namanya Sofwan bin Mu'attal. Jadi itulah yang digoreng beritanya ya. Ketika dua orang ini, Aisyah dan Sofwan ini masuk ya kota Madinah,
Yang tidak bisa kita bayangkan ya bagaimana akhirnya orang-orang munafik menyebarkan berita ya bahwasanya Aisyah ini selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Wah, beritanya digoreng ya. Mungkin kalau media saat ini ya macam-macam lah judulnya yang mungkin framing ya. Jadi menjadikan pembaca itu tertuju kepada sesuatu yang tidak terjadi ya, tidak fakta, tapi digoreng-goreng. Singkat cerita menjadikan masyarakat kasak kusuk ya atas tuduhan daripada orang-orang munafik ini. Sampai-sampai keponakan daripada Abu Bakar yang setiap waktu dikasih bantuan hidup ya, biaya hidup, yaitu Mistah bin Utsasah itu percaya dengan tuduhan itu ya. Jadi tidak berpihak kepada Aisyah, tidak berpihak kepada Abu Bakar yang selalu memberi bantuan, tapi berpihak kepada orang-orang munafik. Ini kan ujian betul ya, ujian berat ya. Nah pada saat itulah Abu Ayyub kalau tidak salah itu bertanya kepada istrinya tentang peristiwa ini. Maka jawaban cerdas daripada Ummu Ayyub ini ya, Masya Allah. Wahai Abu Ayyub ya, bagaimana seandainya berita itu terjadi pada saya dituduh selingkuh, kamu percaya nggak? Kata Abu Ayyub, nggak percayalah. Lah bagaimana apabila ini terjadi kepada orang yang jauh lebih beriman daripada aku, gitu ya. Sementara itu terjadi, artinya fitnah itu memang demikian. Apakah percaya? Ya tentunya nggak percaya, nggak mungkin. Aisyah keimanannya, ilmunya lebih tinggi daripada si Ummu Ayyub, tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, demikian pula yang terjadi pada Aisyah ini, nggak mungkin ya. Jadi ini menjadi ujian betul sampai Nabi tidak. Jadi beliau diam menunggu wahyu jawaban dari langit. Bagaimana akhirnya Allah menurunkan ayat-ayat yang berisi tentang membersihkan namanya Aisyah, bersih ya, tidak ada kebohongan, tidak ada semacam kesalahan sama sekali ya. Nah, jadi itu peristiwa yang terjadi pada Hadiatul Ifki yang intinya bahwasanya orang-orang yang menuduh berzina tentang yang menjadi dalam peristiwa inilah yang tidak diterima tadi ya taubatnya, dan mereka mendapat ancaman berat. Sementara kasus-kasus yang lain itu kemungkinan ya ada peluang diterima taubat apabila seseorang memberikan qadzaf tadi, ada peluang diterima apabila dia yang bersangkutan bertaubat ya. Yang keempat, mengetahui sebab nuzul turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quranul Karim, menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab nuzulnya. Contohnya ini adalah ayat yang bercerita tentang masalah sa'i ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya ya. Jadi yang saya kasih warna berbeda ini, jadi seolah-olah di sini sa'i itu bukan sebuah kewajiban ya, bukan rukun dalam ibadah haji ini. Nah, seolah-olah begitu ya. Fala junah alaihi, boleh saja, tidak ada dosa, berarti kan boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Itu sekilas maksudnya seperti ini ya. Tetapi dengan mengetahui latar belakang turunnya, maka bisa kita pahami lafadz ini, redaksi kata-kata ini secara tekstual tidak menunjukkan bahwa sa'i itu wajib secara zahir ya, maksudnya begitu. Sebab ketiadaan dosa untuk mengerjakan hal itu menunjukkan kebolehan dan bukannya kewajiban. Sebagian ulama juga berpendapat demikian karena berpegang kepada arti tekstual ayat itu. Padahal hukum sebenarnya dari sa'i itu adalah wajib, bukan sekedar boleh, bahkan menjadi rukun dalam ibadah
umrohnya, umroh yang wajib bagi yang memakai tamattu atau memakai kemudian juga qiron ya, itu adalah pada saat kita tawaf ifadah itu juga memakai sa'i ini. Lafaz ayat di atas turun karena para sahabat awalnya merasa keberatan bersa'i antara Safa dan Marwah karena perbuatan itu berasal dari perbuatan jahiliyah. Mereka takut itu masuk pada perbuatan dosa. Karenanya Al-Quran turun dengan lafaz tidak ada dosa untuk menjelaskan tentang bahwa sa'i bukan seperti apa yang mereka takutkan, mereka khawatirkan. Jadi bukan untuk menjelaskan bahwa hukum sa'i itu boleh, karena sa'i itu adalah wajib ya. Jadi seperti itu ya, untuk menjadikan para sahabat tidak ragu-ragu dengan melaksanakan sa'i ini. Kemudian jemaah sekalian, yang kelima, yang terakhir ya, sebab nuzul dapat menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Ini cerita masalah politik ya, pada zaman dahulu, bahwa ketika Marwan meminta agar Yazid dibaiat, ia berkata, pembaiatan ini adalah tradisi Abu Bakar dan Umar. Maka Abdurrahman bin Abu Bakar menolak dan menentang seraya mengatakan itu adalah tradisi Hercules dan Kaisar. Maka kata Marwan bin Hakam, inilah orang yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma, dan orang yang berkata kepada ibu bapaknya cis, atau mungkin dalam bahasa kita mengumpat ya, bagi kamu, bagi kedua orang tuanya. Ini umpatan-umpatan yang tidak pada tempatnya. Jadi kisahnya panjang ya, tapi singkatnya begini ya. Jadi ada konstelasi perbedaan pendapat di antara para sahabat ya, sepeninggal Ali bin Abi Thalib ya. Muawiyah saat itu ya, sebagai gubernur Syam mengangkat dirinya sebagai khalifah, dibaiat oleh kaum muslimin ya. Sementara sebelumnya itu adalah putranya Ali, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, itu sempat jadi khalifah, hanya waktunya sebentar ya, kurang lebih 6 bulan saja. Terus ada semacam perjanjian ya supaya dia lengser dan Muawiyah yang diangkat sebagai khalifah. Tapi kalau Muawiyah meninggal, nanti kekhalifahan kembali ya kepada Ahlul Bait ini. Nah, ternyata ketika Muawiyah meninggal dunia, beliau melihat kaum muslimin belum kondusif. Kalau dibiarkan pembaiatan ini, pengangkatan khalifah ini dari jalur yang demokratis, akhirnya menjadi permasalahan, sehingga Muawiyah berijtihad untuk melakukan politik dinasti. Sekarang yang lagi populer ya. Nah, itu yang mengawali adalah Muawiyah. Ya, bukan tujuannya buruk ya. Muawiyah ini ahlul jannah. Kita jangan sampai berpersepsi kalau ada perbedaan pendapat antara Ali dan Muawiyah, terus Muawiyah ini orang yang buruk, yaitu orang yang sesat. Enggak ya. Beliau ini penduduk surga nantinya. Sudah ada riwayat begitu ya. Semuanya para sahabat ini orang-orang baik ya. Tapi ya karena latar belakang kondisi politik yang tidak yang saat itu kacau balau ya, sehingga semuanya berijtihad ya. Jadi saat itu Muawiyah mengangkat putranya Yazid ini ya. Terjadi pro kontra ya. Di Hijaz ini Mekah Madinah, mereka akan membaiat Abdullah bin Zubair, putra daripada Zubair bin Awam. Nah, Zubair ini menantunya Abu Bakar ya. Jadi Abdullah bin Zubair adalah putra daripada Asma binti Abi Bakar ini. Jadi orang-orang Mekah Madinah itu sudah mau mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Nah, jadi inilah ya yang dikritik ya tentang khilafah itu. Berapa orang sih yang berhak, yang layak untuk membaiat seseorang saat itu sehingga bisa seseorang
menjadi khalifah itu berapa orang minimal? Ini masalah ini ya, masalah ketatanegaraan dalam perspektif Islam ini yang mendapat kritik sana sini ya, tapi ya ini memang tidak bisa disampaikan secara parsial ya. Jadi penduduk Syam membaiat Muawiyah, ini penduduk di Hijaz akan membaiat Abdullah bin Zubair. Ini siapa yang benar, yang punya kompetensi, punya kelayakan untuk mengangkat pemimpin itu siapa? Nah itu menjadi masalah ya. Jadi ini yang menjadi persoalan pada saat Ali diangkat di baiat di Kufah itu kan di sana ya. Muawiyah ini sejak zaman Utsman menjadi gubernur di Syam sana. Ya eksis lah ya secara ini kewilayahan ya. Kalau pendukung Ali di wilayah Kufah sana, di wilayah Persia dan sekitarnya. Jadi singkat cerita, saat itu Marwan bin Hakam sebagai gubernur Madinah, perwakilan daripada khalifah, menyampaikan pidatonya supaya ini Abdurrahman ini yang mendukung kepada Abdul bin Zubair itu mau membaiat kepada Yazid. Nah, tapi Abdurrahman nggak mau, ya, nggak mau dan mengatakan baiat itu tradisi Hercules dan Kaisar dan dituduh oleh Marwan bin Hakam ini dengan tuduhan yang tidak benar ya. Maka Aisyah mengatakan ya, ini Aisyah ini, Marwan telah berdusta demi Allah. Maksud ayat itu tidaklah demikian. Sekiranya aku mau menyebutkan mengenai siapa ayat itu turun, tentulah aku sudah menyebutkannya. Dalam cerita yang lain, ayat ini ditujukan kepada ayahnya Marwan. Jadi Marwan bin Hakam ini kan Khalifah Umayyah yang keempat ya. Setelah Muawiyah 1, Yazid, terus Muawiyah 2, terus Marwan bin Hakam. Ayahnya Marwan bin Hakam ini namanya Hakam bin Abil As. Itu pernah dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sehingga ya ini ya agak menurun dari sisi keturunan ya, kepada Marwan ini. Nah jadi Aisyah dalam cerita yang lain mengatakan yang dilaknat itu ayahnya si Marwan, bukan ditujukan kepada Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah kurang lebih seperti itulah ya kisahnya. Panjang tetapi mungkin sekilas ceritanya seperti itu ya, yang ya lepas ya dari masalah perbedaan pendapat. Para sahabat kita adalah mereka orang-orang yang mulia, generasi-generasi awal ya, mereka tidak lepas dari intrik sana intrik sini, perbedaan pendapat sana sini, tapi kita berhusnudzon kepada mereka semuanya ya. Kita ambil pelajaran yang baik, kalau yang buruk ya kita hindari ya. Jadi inilah 5 hal yang menjadi latar belakang urgensi ya kita mengetahui sababun nuzul dari ayat-ayat yang insyaallah dengan mengetahui sababun nuzul pemahaman kita tentang Al-Qur'an akan lebih utuh, akan lebih tepat dan kita mengambil kesimpulan juga dengan tepat, tidak secara serampangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.